Selamat siang Pak, hari ini saya akan menanya beberapa soal berkaitan bisnis Bapak. Kita akan mulai dengan soal-soal pembuka. Saya akan mulai. Nomor 1, bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan awal Anda membangun usaha ini? Sebelum saya memulai usaha ini, saya adalah karyawan di sebuah perusahaan ekspedisi di Pontianak. Di bagian akunting. Kemudian setelah bekerja beberapa tahun, saya merasa bosan sebagai karyawan. Lalu memulai coba usaha fotokopi dengan nama toko Mitra Utama. Pada awalnya kita masih memakai satu unit mesin tipe NP, maksudnya tipe yang lama itu. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Apa momen paling menentukan yang membuat Anda memilih menjadi pengusaha? Mungkin karena sudah bosan bekerja sebagai karyawan dan ingin mencoba bagaimana rasanya menjadi seorang pengusaha. Tantangan terbesar apa yang Anda hadapi di tahun-tahun awal? Pada awalnya kita tidak memahami terlalu banyak tentang cara-cara membuka usaha fotokopi. Salah satu gimana cara memfotokopinya, atau bagaimana cara kita supaya kita seefisien mungkin untuk fotokopi. Ya, dengan cara yang lebih cepat gitu. Oke, terus mungkin yang berkaitan dengan fotokopi seperti penjilitan atau yang laminating itu kita belum memahami secara benar gitu. Oke. Lanjut ke soal yang lebih mentalitas, kayak mindset, masuk ke mindset Bapak itu. Menurut Anda, apa perbedaan pola pikir pengusaha sukses dan yang belum berhasil? Pengusaha sukses pada prinsipnya dia sudah menguasai usahanya. Sedangkan biasa pengusaha pemula itu biasanya masih dalam tahap coba-coba aja dulu. Oke. Bagaimana cara Anda menghadapi kegagalan dalam bisnis? Kegagalan biasanya kalau kita gagal, kita coba lagi. Mungkin kalau kita satu jalan itu ada hambatan, jadi kita ada kegagalan, jadi kita cari terobosan yang lain. Contohnya kita usaha dengan satu customer, tiba-tiba dia tidak lagi membeli atau fotokopi di tempat kita, maka kita akan mencoba mencari customer baru. Lanjut, kebiasaan apa yang paling berkontribusi pada kesuksesan Anda? Rasa ingin tahu. Contohnya kita mencoba cara terbaru. Contohnya kita kalau menjilid, saya menciptakan beberapa alat bantu yang mempercepat dan membuat jilitan menjadi lebih rapi dan lebih cepat. Oke, kita masuk ke soal-soal yang
dengan strategi atau keputusan Bapak. Bagaimana Anda melihat dan menangkap peluang bisnis? Toko mitra utama fotokopi didirikan di daerah di sekitar perkantoran di Jalan Alianyang. Di sini, di sekitar sini, kebanyakan itu berada di daerah perkantoran, sehingga para orang di perkantoran sering menggunakan fotokopi. Oke, lanjut. Keputusan paling berisiko apa yang pernah Anda ambil? Pada awalnya itu fotokopi tipe pertama itu tipe NP. Dari NP itu tipe kedua itu tipe IR, dan yang tipe yang terbaru itu sekarang tipe IRA. Pada waktu dari NP kita harus mau pindah ke IR, itu pertama mesinnya sangat mahal. Jadi pada waktu itu dia punya sistem fotokopinya agak berbeda. Pada waktu itu kita harus invest dengan modal yang lebih besar, dan kita tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pivot? Pada saat sekarang yang kebanyakan fotokopi sudah berkurang, karena di perkantoran dan di sekolah lebih banyak menggunakan sistem online. Jadi diferensiasi kita dengan membuka usaha print dokumen dan print gambar. Oke, kita lanjut ke soal-soal yang mendalami kepemimpinan dan tim. Lanjut, seperti apa pemimpin yang efektif menurut Anda? Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang dapat mendelegasikan pekerjaan dengan cara yang efektif kepada karyawannya. Bagaimana cara membangun tim yang solid? Tim yang solid itu biasanya karyawan itu saling membantu dan kerjasama yang baik. Bagaimana Anda menangani konflik dalam tim? Yang sering terjadi itu biasanya konflik antara sesama karyawan, karena biasanya ada satu karyawan yang rajin, yang satu karyawan yang biasa gitu, sehingga pekerjaan lebih banyak dikerjakan oleh satu orang. Untuk menyelesaikan masalah ini, biasanya kita menyiapkan 2 buah mesin, yang masing-masing satu karyawan memegang satu mesin gitu. Oke, kita akan lanjut ke soal-soal penutup. Apa arti kesuksesan bagi Anda? Kesuksesan dalam usaha fotokopi adalah jika customer itu puas dengan hasil fotokopi kita dan jilid, mungkin juga laminating, mereka puas dan kembali lagi ke tempat toko kita untuk berbelanja kembali. Oke, lanjut. Nasihat terpenting untuk pengusaha muda? Untuk para pengusaha muda, sebaiknya mereka menguasai bidang yang akan mereka
usahakan. Contohnya kalau mereka ingin usaha fotokopi, paling tidak mereka sudah menguasai dasar-dasar daripada fotokopi tersebut. Soal yang terakhir, pesan untuk anak muda untuk yang mulai usaha. Untuk yang memulai usaha, sebaiknya mereka sudah bisa menguasai paling tidak dasar-dasar daripada usaha yang mereka mau mulai itu. Makasih Pak udah menjawab semua soal-soal yang saya berikan. Terima kasih kembali.